Kemudian nomor 3, menurut Bapak, apakah wajar mempertahankan hak kita berupa dokumen yang ditahan? Seperti pertanyaan saat sesi Zoom yang lalu berlangsung terkait ijazah dan sebagainya. Karena saat tanda tangan PKWT tidak ada kaitannya dengan dokumen tersebut. Oh, sangat wajar. Ya, itu wajar saja mempertahankan hak kita berupa dokumen yang ditahan. Benar. Bagaimana jika perusahaan beralasan ini sudah regulasi, Anda sudah tanda tangan dan wajib mengikutinya? Sikap apa yang dapat diberikan kepada pihak perusahaan saat kondisi seperti ini? Sebelum kita membahas tentang bagaimana kita bersikap, sebaiknya kita pahami dulu status hukumnya, ya, atau segala resiko dan konsekuensinya, atau bagaimana sih sebenarnya cara pandang hukum terhadap penahanan dokumen seperti ini, ya, penahanan apa itu ijazah, PPKB dan sebagainya, sertifikat rumah, terus kartu keluarga. Ya, mungkin maksudnya perusahaan seperti yang dibahas waktu KIR yang lalu, maksudnya perusahaan mungkin memastikan bahwa si karyawan tidak main keluar. Mungkin di perusahaan itu sering karyawan keluar aja, kabur lah ya, mangkir dan sebagainya, terus kabur nggak balik misalkan. Tetapi seharusnya perusahaan juga mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Kita sebagai perusahaan juga tidak bisa begitu saja menahan dokumen-dokumen pribadi karyawan seperti ijazah, seperti BPKB misalkan, STNK, kartu keluarga, surat tanah dan sebagainya. Nggak bisa main tahan, ya. Karena itulah dokumen-dokumen pribadi. Kecuali dokumen itu memang misalkan ijazah disekolahkan oleh perusahaan yang bayarin 100%, kemudian pada saat lulus ya tentu ijazahnya disimpan oleh perusahaan, itu wajar, ya. Tetapi kalau itu dia kuliah sendiri, bayar sendiri, pontang-panting sendiri, ya, terus ijazahnya yang nahan perusahaan dengan alasan yang tadi itu tentu tidak benar. Menjadi tidak benar apabila prosedur atau kaidah yang berlaku tidak diikuti. Apa kaidahnya yang berlaku? Menahan dokumen harus menggunakan sebuah perjanjian. Ada semacam perjanjian penahanan dokumen yang harus dibuat, yang tunduk pada hukum perdata, dan itu tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Sehingga perjanjiannya pun harus dibuat tersendiri, ya. Dibuat tersendiri, di mana di dalam perjanjian itu harus dicantumkan juga tidak hanya kewajiban si karyawan untuk menyerahkan dokumen, tetapi kewajiban perusahaan untuk menjaga dokumen itu supaya tetap aman, ya. Termasuk juga apa yang akan diberikan kepada karyawan sebagai kompensasi apabila dokumen yang disimpan oleh perusahaan tersebut terjadi kehilangan atau kerusakan sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Maka perusahaan harus bertanggung jawab. Sebenarnya begitu yang benar, Bapak Ibu. Jadi buat teman-teman yang di HR, kita harus berhati-hati kalau nahan dokumen karyawan. Karena kalau main tahan, tiba-tiba dokumen itu hilang atau rusak dan sebagainya, ya, entah banjir, entah kebakaran, entah kecurian, apa sebagainya, terus nggak bisa dipakai lagi atau rusak, hilang, nggak bisa dipakai lagi, maka perusahaan sama dengan mempersiapkan dirinya hancur dituntut oleh karyawannya sendiri, ya. Berhati-hati di sana. Itu tentang status hukumnya dulu, tentang konsekuensi dan resikonya. Baru setelah itu kita berpikir tentang bagaimana sikap yang bisa dilakukan atau diberikan pada pihak perusahaan untuk kondisi seperti ini. Bagaimana kita bersikap sebagai karyawan itu tentu bergantung kepada dua hal. Yang pertama, apakah kita siap untuk menerima resiko berlawanan tanda kutip, berdiri menegakkan aturan, terus memperjuangkan hak tadi dengan resiko dimusuhin oleh perusahaan dan antek-anteknya, atau kita memilih atau kita tidak siap untuk itu, ya. Kalau kita memang siap untuk melakukan untuk berdiri, maka bersiaplah juga dengan segala resiko dan konsekuensinya, Bapak Ibu. Pada saat kita berdiri untuk menyatakan yang hak itu, yang benar adalah benar,
memisahkan antara yang hak dan yang batil, tentu para pelaku kebatilan di luar sana akan benci sama kita. Pasti itu akan benci. Jangan berharap para pelaku kebatilan begitu kita berdiri mengingatkan mereka, waduh terima kasih ya, terima kasih. Kalau gitu gajimu saya naikkan, jabatanmu saya naikkan. Gak ada. Itu cuman di negeri dongeng terjadinya. Di negara Wakanda ya itu terjadinya ya. Tapi kalau di sini di negara nyata nggak ada yang seperti itu. Para pelaku kebatilan, kezaliman seperti itu, kalau diingatkan, terus kita berdiri melawan mereka, mengingatkan mereka, pasti mereka akan marah. Ya, mereka akan marah. Dan ini yang harus kita siapkan. Kalau mereka sudah marah, tentu mereka akan mencari-cari kesalahan kita. Kesalahan si karyawan akan dicari. Apa ini salahnya orang ini? Orang ini kok nggak ada salahnya, kok datangnya rajin, kok dia kerjanya sesuai target dan sebagainya. Terus dicari sampai nemu. Kalau nggak ada, dibuat-buat kesalahannya. Ya, dibuat-buat kesalahannya. Yang penting ada momen, ada kesempatan untuk menjatuhkan si karyawan itu. Apakah diputus kontraknya, atau kontrak yang nggak diperpanjang, atau dibuat di PHK dan sebagainya, atau paling tidak nilai kinerjanya dibuat jelek dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang harus kita siapkan. Apakah kita siap untuk menghadapi itu? Kalau memang kita sudah siap untuk menghadapi itu dan itu merupakan harga dari sebuah perjuangan, maka berdiri dan tegakkan haknya itu tadi. Ya, perjuangkan haknya tadi. Gak usah lagi lihat ke belakang. Dan untuk yang sudah terlanjur berdiri, saya sangat menyarankan untuk tidak duduk lagi. Selesaikan sampai tuntas. Kalau memang harus dimusuhi, ya kita harus siap dimusuhi. Nah, buat kita-kita yang masih belum siap untuk itu, karena dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya, biasanya yang saya tahu pertimbangannya ujungnya urusan perut, ya kan? Jadi, apakah itu karena mohon maaf nih, karena kita merasa bahwa kalau nggak dikasih duit sama perusahaan itu maka kita nggak bisa makan, ya, atau hanya itu saja satu-satunya sumber penghidupan kita. Nah, perasaan-perasaan seperti itu adalah gangguan-gangguan setan. Maka perbaiki itu, ya. Atau mungkin sebab-sebab yang lain sehingga kita merasa nggak berani, ya sudah. Berarti mungkin pilihannya akhirnya dia memilih untuk diam. Kalau diam, ya sudah diam, terima apa adanya. Ya, haknya ditahan dan sebagainya, hilang nggak diganti, perusahaan nggak diganti, ya sudah. Kalau memang nggak berani, ya sudah. Ya. Nah, disinilah sebenarnya peranan serikat pekerja yang diharapkan dalam praktek adalah membantu tanda kutip istilah saya membina perusahaan atau mengingatkan perusahaan bahwa segala proses yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di perusahaan masing-masing itu harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku, termasuklah juga salah satunya masalah penahanan dokumen. Ya, begitu kurang lebih. Tapi sebagai kata kuncinya, kalau pertanyaan adalah wajar apa enggak, sangat wajar untuk mempertahankan hak kita berupa dokumen yang ditahan, sangat wajar. Dan saya pribadi justru sangat menyarankan, sangat merekomendasikan teman-teman untuk berdiri dan berani memperjuangkan haknya. Gak usah khawatir. Ya, kita semua sebagai makhluk Indonesia yang beriman kan sudah tahu bahwa pasti sudah sangat paham, pinter-pinter. Ya, begitu kurang lebih Bapak Ibu. Nomor 3 ya pertanyaannya. Berikutnya sekarang pertanyaan nomor 4. Boleh nggak perusahaan itu tidak menyiapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan buat karyawannya? Nanti hukum untuk perusahaan itu gimana kalau tidak ada jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan? Terima kasih. Ya, boleh apa enggak perusahaan tidak menyiapkan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu hukumnya wajib. Kesehatan dan ketenagakerjaan itu hukumnya wajib. Terus hukumnya untuk perusahaan bagaimana kalau nggak ada jaminan itu, nggak ada BPJS? Yang saya tahu
pelanggaran atas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu masuk dalam kategori delik pidana. Ada sanksi pidananya di sana, ya, sehingga ada hukuman pidananya, penjaranya itu ada. Ya, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat dalam Undang-Undang BPJS. Sana ada pelanggaran yang sebenarnya ini sama seperti waktu masih jam sostek dulu, itu juga pidana, ya, tidak mengikut sertakan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya biasanya lebar, tapi dalam praktek banyak tuh Pak, oknum-oknum perusahaan yang tidak mengikut sertakan karyawannya ke dalam dulu jam sostek, sekarang BPJS. Nah, kalau sekarang kita tahu dalam praktek di lapangan banyak oknum yang tidak mengikut sertakan, artinya dia melakukan pelanggaran, maka bantu pemerintah dengan melaporkan ini. Laporkan sama Disnaker. Disnaker itu ada pegawai pengawas, ada mediator. Laporkan kepada Disnaker terdekat, kemudian laporkan juga ke BPJS, supaya mereka bisa memfollow up, menindaklanjuti, memastikan karyawannya atau kita sebagai karyawan menerima manfaat dan diikutsertakan dalam BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ya. Melaporkan kepada pegawai pengawas, itu bahkan identitas kita pun dilindungi oleh mereka. Ya, identitas kita dilindungi. Mereka yang akan melakukan sidak, melakukan pemeriksaan ke lokasi perusahaan masing-masing, dan mereka tidak perlu menyampaikan siapa yang melaporkan. Ya, mereka bahkan tidak perlu menyampaikan ada yang melaporin apa enggak. Kalau si pegawai pengawas itu merasa kok kayaknya perusahaan A ini karyawannya keluar masuknya banyak tiap hari, tiap pagi sama sore ribuan, tapi kok lihat di daftar BPJS-nya kok yang ikut cuma 200 gitu kan. Yang lain kemana? Nah, baru merasa seperti itu, kemudian pengawasnya datang, itu pengawasnya nggak perlu menunjukkan ini atas laporan si A, si B, nggak perlu. Dia lakukan pemeriksaan sidak, ya. Sidak itu apa sih? Singkatan ya kalau nggak salah ya, sidak ya. Inspeksi mendadak. Inspeksi, OC-nya dari inspeksi. Inspeksi mendadak ya. Maka si perusahaan wajib hukumnya untuk menerima. Nggak boleh perusahaan atau si perusahaan menolak, nggak boleh. Ya, jadi itu pidana. Jadi mari kita bantu penegakan hukum dengan melihat apabila terjadi potensi pelanggaran di sekitar kita masing-masing, laporkan pada pihak yang berwenang. Ya, kalau ini pertanyaan masalah BPJS, laporannya bisa ke Disnaker. Disnakernya ke siapa? Ke pegawai pengawas bisa, ke mediator bisa, ke bagian hubungan industrial itu bisa. Ya, banyak itu satu ruangan biasanya. Kemudian sampaikan juga ke BPJS-nya bisa, mereka akan memfollow up. Ya, dan nama kita juga akan tetap dilindungi. Ya, apakah itu yang melaporkan harus si karyawan yang bersangkutan? Oh enggak harus. Serikat boleh, tetangganya serikat boleh, tetangganya karyawan asal dia tahu bisa. Nanti kan tinggal diverifikasi. Ya, begitu kurang lebih, Bapak Ibu.